Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anggundesyana Rindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada pengertian. Pengertian impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara. Sedangkan ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara mampu memproduksi sendiri barang yang diperlukan. Oleh karena itu, adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negeri lain. Yang kedua, sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Selain itu, pengenaan pajak impor dan ekspor juga turut menjadi sumber penerimaan yang cukup besar. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui, harga akan naik apabila jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari permintaan. Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas harga, pemerintah mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Yang keempat, memperluas pasar dan kesepakatan kerja. Apabila permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong penguasaan memperbesar skala produksi yang akan berakibat pada pertumbuhannya kebutuhan teknologi kerja. Yang kelima, transfer of technology. Biasanya dalam perjanjian jual beli antar negara terhadap kesepakatan transfer of technology, walaupun tidak berlaku untuk semua barang, di samping itu barang-barang yang datang dari luar negeri mengharuskan masyarakat untuk memahami dan mempelajari mulai dari penggunaan, perawatan, hingga komponen barang tersebut. Yang keenam, memperoleh keuntungan dari sipilialisasi. Meskipun suatu negara telah dapat memproduksi produk yang sama dari negeri lain, namun ada kala negara tetap memilih mengimpor barang tersebut untuk lebih. Yang ketujuh, kebijakan administrasi. Suatu negara kadang menggunakan kebijakan resmi administrasi untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Kebijakan tersebut biasa disebut kebijakan perdagangan administrasi. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong terbagi menjadi 4. Yang pertama, perbedaan sumber daya. Perbedaan sumber daya antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Contohnya negara Indonesia yang kaya sumber daya alam berpotensi besar untuk memproduksi hal pertanian. Yang kedua, adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya. Dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut, menyebabkan timbulnya perdagangan internasional antara negara satu dan lainnya. Yang ketiga, perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produk yang berbeda-beda, sehingga berbeda harga jualnya. Perbedaan harga jual ini disebabkan karena dalam perbedaan jumlah, jenis, kualitas, serta cara-cara mengombinasikan faktor-faktor. Yang keempat, perbedaan tingkat teknologi. Adanya perbedaan tingkat teknologi tersebut membuat suatu negara terdorong untuk mempelajari teknologi yang lebih modern dengan mengimpor mesin-mesin produksi yang lebih modern dari negara lain. Faktor penghambat terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Pedagang akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berbeda pada situasi kurang aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan. Yang ketiga, ketidakstabilitas kurs mata uang. Ketidakstabilitasan kurs mata uang asing dapat menyulitkan ekspor maupun impor dalam menyatukan harga uang. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada tarif.
Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi dua, yaitu tarif spesifik dan tarif ad valorem. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah pembayaran yang diberikan pemerintah untuk para produsen dalam negeri. Yang ketiga ada kota impor. Kota impor adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kualitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Pembatasan ini biasanya dilakukan atas permintaan dari negara pengimpor. Yang kelima ada persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa komponen dari produksi di dalam negeri. Kebijakan ini telah banyak dilakukan oleh negeri-negeri berkembang dengan tujuan untuk memindahkan pusat manufaktur mereka dari perakitan sederhana yang di seluruh komponennya. Selanjutnya tujuan politik. Pertama, melindungi lapangan pekerjaan. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dari dalam negeri dan persaingan asing. Yang kedua, memiliki konsumen. Dan yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara lain. Tujuan ekonomi yaitu untuk mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan asing. Selanjutnya ada alat pembayaran. Cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada cash. Cash adalah pembayaran yang dilakukan pada saat transaksi atau pengiriman barang. Yang kedua ada open account. Open account adalah pembayaran secara open account merupakan pengembalian dari cash. Yang ketiga ada private competition. Cara ini juga memiliki kesukaran. Kesukarannya adalah sukar menentukan orang yang mempunyai utang piutang dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan terdiri atas 3 macam neraca, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar atau debit antara lain pemberian pinjaman kepada warga negara asing. Sementara transaksi modal yang menyebabkan arus masuk atau kredit, yaitu penjualan surat berharga kepada orang asing, pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dari warga negara asing. Selanjutnya ada devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter bank sentral. Fungsi devisa yang pertama, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Jenis-jenis devisa. Devisa terdapat menjadi 2 macam. Yang pertama, devisa umum dan devisa kredit. Sumber-sumber devisa. Yang pertama, kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Yang kedua, tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan upah berupa mata uang asing. Dan yang terakhir ada sektor pariwisata. Segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.